Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami dalam program Rocky Gerung Official Forum News Network. Masih bersama saya, Hersbun Arif, dan juga Bung Rocky Gerung. Dan hari ini, hari Senin itu seharusnya memang orang mulai kerja, tapi rupanya untuk ASN ini diperpanjang lagi liburannya Bung Rocky. Tetapi yang fokus perhatian orang bukan soal mudik lagi sekarang, tapi bagaimana keputusan hakim di Mahkamah Konstitusi dan baik kubu 01, 02 maupun 03 mereka sama-sama yakin bahwa mereka akan memenangkan itu ya. Kalau 02 meyakini bahwa akan ditolak semuanya gugatan dari paslon 01 dan 03, sebaliknya tim hukum 01 dan 03 itu menyatakan bahwa mereka optimis ini akan dikabulkan. Dan bersamaan dengan itu, Hakim Mahkamah Konstitusi sekarang sudah melanjutkan rapat permusyawaratan hakim gitu disebutnya Bung Rocky, dan mereka menunggu apa ya kesimpulan yang disampaikan oleh masing-masing tim baik pemohon, termohon maupun terkait gitu Bung Rocky. Oke, mari kita fokus kembali pada soal di Mahkamah Konstitusi itu. Yes. Saya pakai istilah tadi fokus kembali karena sementara ini fokusnya pada cincin, tapi sekarang kita ya, kita Masih fokuskan ke situ. otak kita. Saya nggak ikut tuh. Ini Ya, keadaan di luar kan begitu, orang fokus ya, pada sesuatu yang berkilau. ya, Nah, kita ya. ingin fokus pada apa yang yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi menghasilkan Sesuatu yang eh, tetap ke- berkilau. Nah, sesuatu yang berkilau juga tuh, ya. yang basisnya adalah akal pikiran, hati Ya. nurani, moral sejarah, prinsip-prinsip demokrasi. Semua Hmm. itu kita tunggu sebetulnya satu permenungan intelektual sekaligus permenungan etis dari para hakim ini. Tetapi dari awal kita mendeteksi bahwa ada keinginan yang mungkin samar-samar dari teman-teman di Mahkamah Konstitusi untuk menghasilkan kembali keadilan yang beradab, Ya. keadilan yang kualitatif, bukan keadilan yang kuantitatif itu. Hmm. Kan itu sebetulnya persaingan paradigma di publik dalam 2 bulan ini adalah apakah bisa dihasilkan keadilan yang kualitatif atau sekedar keadilan yang kuantitatif. Hmm. Apakah bisa dihasilkan satu keputusan yang membuat kita tahu bahwa ada cahaya kilau pikiran dari Mahkamah Konstitusi atau sekedar keterangan-keterangan pembenaran terhadap keadaan bahwa keadaan politik telah membuat kita ribut tetapi hasil pemilu tidak boleh dibatalkan. Ini semua ada pertimbangan-pertimbangan radikal tuh dan ditunggu sebetulnya oleh Ibu Mega hasil di situ tuh. Karena Megawati menganggap kalau dalam tafsiran saya Megawati melihat kalau di Mahkamah Konstitusi ada semacam sinyal untuk mempersoalkan secara politik, maka pasti Megawati akan sambut itu di DPR. Jadi Hmm. kelihatannya yang maksimal bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah memberitahu bahwa dirinya, Mahkamah maksud saya, sebagai lembaga yang dijaminkan oleh konstitusi untuk mengawal konstitusi, akan memberi sinyal positif. Walaupun sinyal positif itu tidak mungkin berubah menjadi sinyal pidana, karena Mahkamah Konstitusi tidak mungkin Hmm. memberi putusan pidana pada persoalan ini. Tetapi kalau ditemukan semacam pelanggaran etik yang bisa didalilkan bahwa Presiden Jokowi telah melakukan sesuatu perbuatan tercela, nah itu Hmm. pidana tuh. Nah, Hmm. perbuatan tercela itu bukan konsekuensi dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pasti akan anggap bahwa oh silahkan ada tendensi perbuatan tercela seperti Jimmy Asidik menyatakan bahwa Hmm. Ketua Mahkamah Lanjut, Konstitusi lanjut. pada Ya. waktu itu Hmm. melakukan perbuatan tercela, tetapi hukumannya etis. Nah, kalau Hmm. pada presiden, perbuatan tercela itu dimungkinkan untuk pemaksulan. Nah, karena itu saya menganggap perbuatan tercela, kalau dia diindikasikan oleh Mahkamah Konstitusi, harus ditindaklanjuti di DPR. Karena DPR lah Hmm. yang mampu untuk memberi memberi atau membongkar apa yang disebut perbuatan tercela dan memungkinkan untuk dipidana. Nah, dari situ balik lagi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi Hmm. sebetulnya publik menunggu dalam 10 hari ke depan ini sesuatu yang ya samar-samar kita tahu akan ada kejutan dari Mahkamah Konstitusi. Walaupun ada yang maksimal karena lembaga itu bukan lembaga peradilan pidana tuh. Yang bisa menjadi lembaga peradilan pidana adalah DPR melalui hak pemeriksaan potensi pemaksulan karena di dalam konstitusi dinyatakan bahwa salah satu alasan untuk memaksulkan presiden kalau dia melakukan perbuatan tercela. Nah, sekarang kita uji apakah dalil-dalil terutama dari 01 mengarah pada kesimpulan telah terjadi perbuatan tercela, gue sira-sira, walau alam bisa, Pak. Iya, iya.
Ini menarik kalau Anda mengambil analogi keputusan, bukan bukan analogi ya sebenarnya itu apa ya sebutnya bisa jadi semacam dalam tanda petik jurisprudensi gitu ya karena beda Oh beda ya, itu soal misal ya, apa, MK ya. MK itu ya gitu itu menarik analoginya karena keputusannya juga cukup telak dengan memecat mencopot ketua Mahkamah Konstitusi tetapi tidak membatalkan hasil putusan MK nomor 90 kan begitu Bung Rocky dan tapi konsekuensi etisnya itu kan jadi besar sekali dan jadi saya menangkap apakah Anda menyiratkan kemungkinan besar juga akan ada keputusan mungkin tidak akan diterima semuanya tuntutan 01 dan 03 dan juga tidak sepenuhnya seperti harapan dari 02 tetapi akan ada keputusan etis dari Mahkamah Konstitusi itu yang mendorong diskursus yang jadi lebih luas lagi secara politik dan juga hukum gitu. Arah ke situ terlihat jelas di dalam Hmm. tadi betul diskursus-diskursus Hmm. yang muncul dan narasi yang dihasilkan selama persidangan di MK menunjukkan ada arah yang sama dan setara dengan keputusan MK-MK yang dipimpin Profesor Jimli Asidik waktu itu tuh. Ya, ya, Kendati itu hanya berhenti sebagai tuntutan etis atau ya. teguran etis, Hmm. tapi itu sudah membahayakan keadaan negara itu. Hmm. Apalagi kalau presiden memperoleh teguran yang sama oleh Mahkamah Konstitusi, itu artinya ada konsekuensi. Hmm. Kan kalau presiden dinyatakan melanggar etis, itu artinya ada perbuatan dia yang tercelah. Nah, kata Hmm. etis itu juga setara dengan kata tercela. Pelanggaran etis setara dengan tercela. Hmm. Dan tercela itu yang saya terangkan tadi bisa dikonstruksikan sebagai pelanggaran pidana tuh dan pidana itu adalah pidana politik yang pembuktiannya itu ada di dalam hak angket lah atau hak tidak tidak percaya segala macam. Jadi bola panas ini saya kira akan dioper oleh Mahkamah Konstitusi ke DPR DPR tuh lagi begitu karena ya. nggak mau Hmm. ya. Dibalikin ke DPR lagi kira-kira gitu. Iya, harus dibalikin ke DPR karena ini kan kepala negara yang ada di situ Hmm. kan, yang nggak Hmm. mungkin Mahkamah Hmm. Konstitusi kasih Hmm. kasih keputusan kan. Lain Ya. kalau ketuanya sendiri itu yang diperiksa oleh Jimli Asidik. Jadi yang berhak memeriksa presiden memang cuma DPR melalui proses politik. Jadi Oke. Mahkamah Konstitusi akan katakan kami sudah melakukan sesuatu yang bahkan terlalu maksimal, Hmm. tetapi fungsi kami hanya memberi indikasi itu. Nah, Hmm. indikasi itu mesti diproses di DPR. Tetapi indikasi Mahkamah Konstitusi itu adalah indikasi hukum, indikasi moral, indikasi politik, bahkan indikasi psikologi. Jadi serius kalau Mahkamah Konstitusi menghasilkan keputusan yang secara indikatif mengarah pada Jokowi. Dan arah itu yang akan ditampung oleh DPR. Nah, saya kira kalau udah sampai di DPR ya Golkar pasti senang, Hmm. Megawati pasti senang tuh, atau Ibu Hmm. Mega yang akan ambil inisiatif untuk menangkap bola itu tuh. Bahkan Gerindra mungkin senang karena kan yang akan disebutkan adalah Jokowi bukan Prabowo yang akan dipersoalkan Iya, kan iya, Jokowi. iya, iya. Artinya Gibran juga. Jadi Hmm. Jokowi Junto Gibran kira-kira Ya, begitu. oke. Kalau begitu, pernyataan Ibu Megawati via Hasto gitu, kita bisa simpulkan yang dia menyatakan ketika kemarin selesai bertemu dengan Ketua Tim TKN Rosan Roslani yang menyatakan bahwa sikap pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu akan terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi menyiratkan itu dong ya, Bung Rocky sesungguhnya ya. Ya kita pastikan aja bahwa itu sebetulnya intinya kan. Kan Oke. tetap kita mesti antisipasi relasi Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak boleh terhalang hanya karena ada Mahkamah Konstitusi itu. Mhm. Tentu Ibu Mega mengerti bahwa Pak Prabowo sebetulnya tidak salahnya tuh karena Mhm. tetap Prabowo secara parameter demokrasi sudah bahkan ketiga kali atau keempat kali masuk dalam putaran pemilu dan Mhm. suaranya selalu mendekati arah 48%. Jadi nggak mungkin ada kecurangan kalau Prabowo itu tidak memakai Gibran. Justru dengan memakai Gibran dianggap bahwa Prabowo sebenarnya sudah cukup, tetapi ada Gibran justru jadi persoalan. Dan tentu Pak Prabowo merasa bahwa ya udah kalau memang itu keputusannya, maka bagi Prabowo nggak ada soal juga untuk membatalkan Gibran sebagai wakil presidennya, yang memungkinkan Prabowo memiliki kembali wakil presidennya untuk disetujui di MPR. Kan ada prosedurnya kan. Oke. Kalau Gibran dibatalkan, itu artinya Prabowo sebagai pemenang pemilu berhak untuk menentukan dua calon wakil presiden. Ya Hmm. mungkin aja dia bilang ya buat gampangnya Anies sama Ganjar aja deh calon wakil presiden. Kemudian dipilih di MPR. Kan itu aturan undang-undangnya begitu. Hmm. Jadi sekali lagi ini betul-betul satu pelajaran politik, pelajaran hukum sekaligus pelajaran moral. Ini bagusnya itu kita tunggu keputusan Mahkamah Konstitusi dan saya menduga dengan kuat bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengoper itu ke
ke DPR tuh. Tetapi Mahkamah sudah lebih dahulu menjelaskan bahwa selama proses persidangan dan pembuktian, Mahkamah mendengarkan banyak hal yang bahkan di luar ilmu hukum tuh. Dan kehadiran menteri-menteri Jokowi juga menunjukkan keseriusan Mahkamah Konstitusi untuk mengetahui apakah menteri-menteri ini memberi keterangan yang benar atau sekedar berbohong. Pasti ada bohongnya tuh, nggak mungkin Ya, ya, ya. menteri-menteri itu secara jujur mengatakan. Tetapi hati nurani hakim Mahkamah Konstitusi sudah dibungkus oleh selaput keadilan yang setiap hari diucapkan oleh media massa, oleh guru-guru besar, oleh para mahasiswa tuh. Jadi Mahkamah Konstitusi dilindungi secara etis, nobilitinya dilindungi secara etis, karena orang memang menuntut Mahkamah Konstitusi memulihkan akal pikirannya, memulihkan akal sehatnya, supaya ada keputusan yang berkilau dari Mahkamah Konstitusi. Yes, oke. Ini menarik, selalu diksi kilau ini saya ada Ya, gunakan. artinya otaknya yang berkilau, bukan bukan barang lain. Oke, nah tapi dari statement-statement Anda ini, Anda meyakini betul bahwa kendati mungkin tidak akan memuaskan. Ini kembali lagi merujuk pada kasusnya Pak Jimli ya, pada ketika memutus ke Mahkamah Konstitusi itu, tetapi Mahkamah Konstitusi akan menghasilkan sebuah putusan yang sangat mengejutkan gitu, dan ini menjadi satu catatan penting. Itu bukan tidak hanya buat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga, tapi juga perjalanan bangsa kita ke depan. Iya, putusannya kalau pakai bahasa Inggris akan distinctive dan distinguish gitu. Hmm. Sesuatu yang betul-betul ada perbedaan yang kualitatif dengan dugaan-dugaan publik tuh. Maksudnya dugaan pesimis dari publik. Jadi ada satu keadaan yang memungkinkan mahkamah itu menerangkan perlahan-lahan bahwa kami memang sudah maksimal karena kami tidak punya fungsi melampaui fungsi yang diberikan oleh undang-undang, yaitu memeriksa semua dalil dan mengambil kesimpulan tuh, dan kesimpulan itu adalah pelanggaran etik dari presiden atau teguran kami hanya sampai di situ tuh. Karena kenapa? Karena presiden melanggar konstitusi. Nah, pelanggaran konstitusi itu punya efek dua, pelanggaran ringan dan atau pelanggaran berat tuh. Nggak ada pelanggaran sedang-sedang aja tuh. Nah, kalau pelanggaran ringan itu ditafsirkan sebagai cawe-cawe presiden yang membahayakan negara, maka dia menjadi pelanggaran berat. Nah, untuk membuktikan pelanggaran berat bisa dibuka forum di Mahkamah di DPR untuk mempersoalkan apa kebijakan presiden yang membahayakan negara. Kualifikasinya cuma dua tuh, presiden memilih untuk berhenti karena tidak mampu menjalankan kekuasaannya, atau presiden dinyatakan melakukan perbuatan tercela, kan cuma itu kan. Ya, ya. Kalau meninggal ya nggak mungkin Jokowi meninggal, kan cuman dua itu tuh. Jadi presiden berhenti kalau dia meninggal, dan itu tidak akan terjadi, atau dia menyatakan tidak mampu, atau dia diduga melakukan tadi perbuatan tercela yang punya efek pidana. Nah, itu pidana itu kan bisa ditentukan bahwa itu soal-soal kerugian konstitusional itu udah dibahas di Mahkamah Konstitusi. Tapi perbuatan tercela itu adalah perbuatan yang betul-betul merusak, yang mencelakakan manusia, yaitu rakyat Indonesia. Jadi Ya, ya, sekali ya. lagi potensi itu ada, tinggal keahlian para lawyer untuk berpikir bahwa dalil-dalilnya memang tidak mungkin sekedar dinyatakan melalui hukum positif. Mesti ada tuntunan akal pikiran, tuntutan nilai-nilai sosial yang lebih tinggi dari nilai-nilai hukum untuk menyatakan bahwa Jokowi telah melakukan perbuatan yang tercela. Misalnya Ya, pertama-tama yang tercela adalah menyerongkan anaknya, dan tercela itu sudah dibuktikan di Mahkamah Konstitusi oleh keputusan Jimli Asidik. Perbuatan tercela kedua adalah menggunakan aparat untuk kepentingan keluarga dia, itu tercela sekali tuh. ya. Yang ketiga adalah memanfaatkan tangan-tangan dia untuk membagi-bagi langsung BLT. Itu semua perbuatan tercela. Ya, ya. Nah, ini saya kira sebenarnya soal itu secara gamblang itu sudah dijelaskan juga oleh Ya, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat ketika memanggil para menteri itu kan dia mencoba mendudukkan persoalannya mengapa para menteri ini mesti dipanggil. Yang dia sebut bahwa satu, terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, lembaga itu sendiri, dan juga di KPU. Bukan begitu ya, Bung Rocky, dan dia merasa dan itu membuat dia malu ketika hadir dalam pertemuan-pertemuan para hakim konstitusi seluruh dunia. Yang kedua, dia menjelaskan juga soal cawe-cawe presiden. Itu yang dia kemudian yang didalilkan oleh tim hukum paslon 01 dan 03. Saya kira kita mungkin tidak akan mendapatkan tidak jauh dari situlah kira-kira seperti yang Anda sampaikan juga tadi. ya, betul. Istilah pertama adalah harga diri dari Mahkamah Konstitusi di Yes. dalam tatapan
keadilan global, keadilan Betul. para hakim sedunia itu akan merendahkan Mahkamah Konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi selalu dianggap sebagai ruang etis tertinggi bila hukum tidak bisa lagi dipakai untuk pembuktian sesuatu. Jadi betul-betul moral Mahkamah Konstitusi sedang disorot di luar negeri itu. Itu poin pertama. Jadi serius dari segi kemuliaan mahkamah sendiri. Hmm. Yang kedua, soal istilah cawe-cawe yang disebutkan berkali-kali oleh Pak Arief Hidayat. Hidayat Hmm. dan juga Pak Soehartoyo di dalam beberapa wawancara di Kompas dan beberapa media itu menyebutkan indikasi yang sama, itu cawe-cawe. Nah, kata cawe-cawe ini yang kita bahas berkali-kali harus diterjemahkan. Apa itu cawe-cawe? Apakah sekedar cawe-cawe untuk bercanda? Atau cawe-cawe serius yang tadi merupakan perbuatan yang tercela. Kalau presiden cawe-cawe dan dia udah pernah ngaku dia cawe-cawe, itu perbuatan tercela. Presiden itu tidak boleh sedikit pun ada indikasi memihak. Kan itu dasarnya kan. Sekali lagi dia berkedudukan sebagai kepala negara di dalam konsep pemilihan umum, bukan sebagai presiden yang punya kewenangan atau punya kekuasaan untuk mengerahkan aparatnya kan. Jadi presiden menjadi kepala negara kalau dia betul-betul bertindak sebagai negarawan. Itu dasarnya. Nah, Ya, negarawan ya. itu nggak boleh bagi-bagi BLT di depan istana. Kan itu soalnya tuh. Jadi bagian-bagian itu yang kita ingin tinjau sebagai potensi Mahkamah Konstitusi memberi teguran radikal tadi. Teguran yang tadi distintif. Yes. Jadi gini, kalau seperti yang Anda sebutkan tadi, memang ini keputusan Mahkamah Konstitusi ini akan cukup mengejutkan, walaupun saya mesti beri catatan ini tidak akan memuaskan, terutama mereka-mereka yang selama ini menuntut agar Pak Jokowi dan juga Gibran itu jadi satu paket dihukum, gitu ya, Bung Rocky. Nah, tetapi sekarang pertanyaan buat saya, yang paling penting kalau kemudian yang terjadi bahwa tidak seperti itu, gitu ya, ternyata hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tidak berani mengambil langkah seperti itu, bagaimana masa depan Mahkamah Konstitusi dan juga demokrasi di Indonesia? Tentu kita tidak ingin sampai untuk membuktikan bahwa Ya, diam-diam hakim-hakim itu makin culas, lebih culas dari ketua Mahkamah Konstitusinya. Kan akhirnya orang akan anggap yang ternyata kalian berdelapan lebih culas dari seseorang yang kalian ya, 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 singkirkan. ya, Kan itu misalnya tuh. ya, 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 ya. Tapi saya kira permenungan itu udah tiba di Hmm. hakim-hakim itu. Dan mereka tahu konsekuensinya bahwa Jumhur Hidayat akan nyampe di Mahkamah Konstitusi lebih awal tuh. Ya, Sebagai ya. buruh yang menginginkan ada keadilan sosial, mahasiswa Gibran dari UGM akan bersama-sama lagi dengan Gilbran, bukan Gibran itu, Gilbran, Gilbran beda. Gilbran dari UGM akan bersama-sama lagi dengan ketua BEM UI ini si bekas ketua BEM UI siapa namanya nih Kalau semua semua sudah Melki ya, semua Melki itu. sudah demisioner, sudah diganti baru semua sebenarnya Iya, mereka-mereka jadi ini. Ya. mereka udah diganti, tetapi pikiran mereka itu yang akan dihitung bahwa mereka lah yang memulai upaya untuk membersihkan Mahkamah Konstitusi, membersihkan politik Indonesia itu. Jadi kembali gerakan mahasiswa akan turun ke jalan dan itu bisa kita pastikan tuh, itu gampang Yes. sekali itu. Ya. Demikian juga kelas menengah yang mulai muak dengan keadaan, pasti timbul semacam keyakinan bahwa kenapa Mahkamah Konstitusi yang udah berbulan-bulan menghipnotis kita dengan tema keadilan tiba-tiba berbalik lagi lebih buruk dari Paman Usman. Karena Ya. orang akan begitu juga. Jadi saya kira Mahkamah Konstitusi akan mengambil risiko besar terhadap mahkamah sendiri dan terhadap kualitas hakim-hakim di situ tuh. Nah, itu yang nggak mungkin saya lihat kalau Soehartoyo atau Arief atau Saldi Isra bisa dibujuk untuk melakukan pengkhianatan kedua tuh. Hmm. Cukuplah Paman Usman tuh. Nah, kalau itu tidak mungkin dicapai, pasti dugaan saya 3/4 dari hakim Mahkamah Konstitusi akan datang ke publik dan menyatakan kami mengundurkan diri dan Hmm. dissenting opinion terhadap keputusan mahkamah. Nah, itu akan membuka perang politik yang makin panjang tuh. Jadi kira-kira itu kondisi yang bisa kita baca dari hari ini. Mantap. Oke, baik. Terima kasih, Ya, Bung Rocky. Ini betul-betul berkilau yang ini. Ya. nah ini kilaukan kalau pertanyaan ini ya. Ini nggak kelihatan ada kilaukan di sini ya. Enggak.